Bisnis agency tapi punya Lambo. Lambo abis itu saya pakai BMW. Tipsnya apa gitu buat agency sampai mereka bisa beli Lambo lah, BMW lah gitu? Pokoknya bisa kasih garansi ke klien, ini pasti viral. Minimal 25 juta views. Nggak sampai 25 juta views kok kebalikin gitu emang. Nama teknik ini. Tipu-tipu juga, Mon. Oke itu masukin harga tuh 300 juta. Redesign logonya dia. Redesign logo 300 juta? Iya. Ternyata pada saat pas ketemu, kok dibayar cuma 20 juta, Mon. 300 ke 20 juta tuh gimana ceritanya? Soalnya yang kemarin gebiar banget pas Om Ded invest. Apa yang dilakuin waktu itu buat kayak Om Ded tuh bisa, oh ini keren gitu, oh ini bisa diinvest. Ada tipu-tipunya nggak di sana? Nah kalau buat yang ini jujur, jadi intinya di setiap video tuh depannya ada kata belajar. ya, Belajar apa. Dan harus kontroversi, harus berani lawan arus. Kita tuh nggak boleh jadi kayak topik-topik yang biasa aja gitu, nggak boleh manut-manut aja. Contohnya nih. Kamu udah aturin gitu. Iya, Contohnya kita harus pedes. Kan gue udah berani kritik presiden nih, ya kan? Masa narasumber aja nggak berani gue tanya pertanyaan pedes. Misalnya kayak gini nih, bisnis agency tapi punya Lambo. Lambo ya sekarang? Iya. Apalagi? Dulu Lambo abis itu sekarang pakai BMW. BMW, oke, siap. Itu yang kemarin, yang Andrew pakai tuh apa ya? Bukan ya? Mana? Ini BMW juga. Kemarin pas gue mau beli Genesis. Iya, dia itu urus, dia pakai urus sama Aventador. Enggak, yang BMW yang buat daily-nya dia. Tapi gue mikir kayak kepanjangan gitu dia. i8 kalau nggak salah. i8 ya? i4 apa ya? i8 dia. Ya? Gede banget itu. Iya. Cakep banget itu. Cakep kan? Cakep banget itu. Gue gak punya duit ya. Ya udah belinya Genesis. Genesis juga keren, Bos. Murah kan? Waktu itu kan dikritik apa? Mobil Simon doang gitu kan. Rendah. Kok bisa sih? Kita udah kenal udah lama banget loh. Kita 10 tahun ada gak sih? Ada loh. Soalnya lebih kantor dari 10 tahun. Volkswagen itu masih di rumah kayaknya. Masih di rumah, gue ingat banget pas gue masih kuliah, gue baca apa tuh gaji 20 juta sebulan jadi programmer kan. Waktu itu proyeknya apa namanya? Itu bikin game apa? Ada waktu itu bikin Cuma ceban. Ya, gue inget banget. Habis kita bikin project pertama kali buat di Citraland. Buat Di Citraland. mall yang kita bikin ininya. Gila, udah Gila lama ya, banget. itu ya. 10 tahun loh gila. Ya kan? Sekarang Itu udah collab sama Om Ded, udah macam-macam. Gue kemarin ngobrol sama Andrew kan bilang, kalau misalnya gue mau ajak partner investor lagi nih, kira-kira siapa yang lu rekomendasi? Auri. Ada di formnya ditulis gitu loh. Ya gue udah lama gak ngobrol sama Ko Auri. Masa? Iya. Soalnya kan sekarang gue lagi mau bikin visi tahun depan tuh harusnya gue raise maksimal tuh kayaknya 750M buat venture capital gue. Tapi problemnya bukan gue nggak bisa raise lebih banyak lagi, nggak ada bisnis yang bisa diinvest. Problemnya tuh pipeline di Indonesia tuh bisnis dikit yang bagus gitu. Iya, terus gue mikir, setuju. Gak usah bisnis keren-keren deh, bisnis agency kalau bisa puluhan miliar atau miliar, udahlah mendingan invest, udah gitu aja kan. Kayak yang penting ujung-ujungnya duit gitu. Tapi cerita lu gimana sih kok kayak dulu kita sama-sama agency kan, tapi gue agency IT, kalau Auri agency desain waktu itu. Ya dulu waktu desain tok kan. Sampai sekarang sampai bisa sama ketemu Om Ded tuh perubahannya banyak banget kan. Banyak banget. Sampai waktu itu kalau nggak salah idenya Flux, baru sekarang Flux Creative Universe. Emang agency bisa segede itu ya sampai bisa beli mobil mewah? Oh iya dong. Kata kuncinya sebenarnya satu, Mon. Apa? Kamu kurang jago tipu-tipu. Emang bener loh sebenarnya bisnis agency, bisnis media tuh kita harus jago tipu-tipu. Jago tipu-tipu. Intinya seberapa jago kita jualan gitu kan. Terus tanya terus. Ya misalnya kalau kita jago banget jualan, kita bisa dapat project. Gue di umur 24, waktu itu kan pegang project multinasional. Itu 5,5M. Itu project terakhir sebelum gue pensiun dunia agency gitu, sebelum gue masuk ke dunia startup. Itu juga gue mikir ya, gue umur 24, bocil. Terus gak punya portfolio gimana-gimana. Saingan gue tuh yang jago-jago, gede-gede. Gue bilang gimana cara gue closingnya? Gue jago tipu-tipu. Gitu kan. Oh yes, don't worry, I can do this. Tapi ujung-ujungnya kita tetap harus deliver. Benar. Kalau misalnya tipu-tipu tapi nggak bisa deliver, reputasinya hancur. Betul. Berarti kombinasi itu ya, jago tipu-tipu sama emang harus bagus. Oke. Tapi kalau ngomong tipu-tipu ya, dari dulu waktu Volks masih kecil ya, udah tipu-tipu juga sih. Tapi tipunya bukan yang negatif ya, tipunya yang positif. Contoh begini nih, Mon. Dulu kan kantor Volks kan masih di kamar tidur. Segini nih, Mon, persis. Benar. Segini lah waktu itu mulainya lah. Ada komputer butut, ada ranjang segala. Segini. Segini waktu itu ingat banget. Dikit lagi. Nah dulu tuh kalau kalian nanya, kantornya Flux Design di mana? Oh di Taman Muria Ilir di lantai 2. Gak bilang di kamar tidur, bilangnya di lantai 2.
dunia agency tuh, aduh gimana ya, bilang portfolio lu apa gitu. Kadang ya dulu ya, ini jangan diikutin bener-bener ya. Dulu kayak, oh iya kita pegang brand ini, kita brand ini. Kita sebutin aja brandnya, walaupun waktu itu cuma megang kecilnya doang. Emang gitu, Rek, gitu cara jualan, Rek. Kan kemarin tuh dia banyak ditawarin kan ngeliat kayak editan Raymond tuh keren banget. Klien-klien luar dari Eropa, lu pernah terima kan? Gitu kan, bilang tipu-tipu aja, Rek. I mean the art of selling, tapi make sure pas lu tipu-tipu, lu bisa deliver. Dapat Lambo, bener. Nggak, Rek, gue nggak beli Lambo. McLaren. Nggak, gue udah damai. Udah cash close, nggak boleh McLaren. Jangan kau mulai lagi. Tapi soalnya sekarang banyak banget ya. Karena gue rekomendasiin orang, lu kalau mau mulai bisnis, boleh agensi aja, jual diri kan. Bener. Tapi karena saking banyaknya agensi, lu gimana cara stand out sekarang gitu? Kalau Auri kan udah lama nih udah punya foto. Kalau misalnya ada sekarang juga network, oke. Apa tuh? Ya udah, oke lanjut, nggak apa-apa. Tipsnya apa gitu buat agensi sampai mereka bisa beli Lambo lah, BMW lah gitu? Gini sih Mon ya, ini selalu kalau boleh bilang tuh begini ya. Dari dulu, kalau tadi karena kita ngomong tipu-tipu nih, udah sekalian aja kita ajar tipu-tipunya deh ya. Pokoknya tema kita nih tipu-tipu gitu. Belajar cara bisnis tipu-tipu itu judulnya. Itu bener. Nih, karena dulu Flux itu fokusnya lebih ke desain, ya at the time tuh pernah pakai jurus kayak begini Mon. Nih, klien Flux Design tuh saya targetin kliennya corporate only. Ya, waktu itu Flux pernah dapat klien. Pokoknya salah satu perusahaan yang gede banget ya. Dia di bidang entertain gitu. Kalau sebut namanya pasti tahu, tapi gak usah disebut namanya. Gitu. Waktu itu suruh ngeredesign logo dia. Ini big company, gede banget. Waktu itu pas udah masukin harga segala macem, waktu itu masukin harga tuh 300 juta. Buat bikin redesign logonya dia. Redesign logo 300 juta? Iya. Itu tahun berapa? Gila, itu mahal 2000, berarti ya? Udah gede banget. Karena kan ngeliat company kan gede kan. Gila nih perusahaan gede nih. Masukin harga segini, 300. Ternyata pada saat pas ketemu, aku dibayar murah banget man. Aku dibayar cuma 20 juta man. 300 ke 20 juta tuh gimana ceritanya? Ya kan negonya sadis dia bilang gitu. Cuma karena ngelihat gini potensi gedenya, ini klien gede banget nih. Kalau kita berhasil merubah logo dia, kita bisa jual lagi nih. Bener. Iya dong. Sikat jadi portfolio dulu. Udah kerjain dibayar 20 juta. Sikat udah. Tapi ketika ini jadi dijadiin portfolio, baru tuh beberapa company ngeliat kan manggil lagi. Kita kasih lihat, kamu pernah megang porto apa? Bapak pernah lihat gak redesign logo si company ini? Tahu? Itu kami bikin. Kita yang bikin. Berapa duit itu? 500 juta. Mereka percaya, Mon. itu bener. Ini emang kayak gitu. Selling, maksudnya gini. Itu emang selling. Karena dia company gede, kita mau nyebut 500 juta. Mereka percaya, Mon. Tapi sorry itu misal nih ya, kita ngerjain contoh, bakmi di Tanjung Duren misal gitu ya. Dia kasih ke kita kerjaan rebranding logo. Tapi dia bayar 500 juta nih. Terus kita ngomong nih ke klien, gue nge-rebranding logo bakmi Tanjung Duren 500 juta. Pasti dikatain, bener. Karena tuh emang harus tahu situasi gitu. Betul. Menurut gue pelajarannya penting dua di sana. Satu, kebanyakan orang tuh nggak bisa lihat long term. Bener. Dia udah kemurahan gue ngambil. Udah nggak mau. Gue selalu bilang ke tim, lu harus lihat klien, lu harus lihat relationship-nya, lu harus lihat jangka panjangnya. Tapi nggak banyak orang tuh bisa lihat jangka panjang. Betul. Aduh kemurahan gue nggak kerjain ini. Buset, padahal kalau lu kerjain itu ya lu. Iya. Semenjak itu, sekarang kalau waktu masih zaman Flux Design ya, kalau nge-rebranding logo apa segala macam, start itu tuh bilangnya 500 juta. Nego 350, 400. Terus habis itu seiring lama harga jadi naik. Gara-gara jual sekarang, spill dong, sekarang project paling gede pernah nilainya berapa? Project paling gede kita dikontak nilai puluhan miliar lah. Kapan Rick kita project puluhan miliar Rick? Kita masih klien kita masih Donald Trump. Kita pegang personal brandingnya. Baru bisa jadi ya gitu kan. Tapi itu loh Rick, bener gak sih? Maksudnya kayak itu bener. Kalau coba waktu itu kalau Koko ngambil itu projectnya, mungkin nggak bisa jadi portfolio bagus yang bawa nama Flux tuh naik. Ujung-ujungnya gitu. Oke. Fast forward ke soalnya yang kemarin gebiar banget tuh pas Om Ded invest. Apa yang dilakuin waktu itu buat kayak Om Ded tuh bisa, ini keren gitu, kok ini bisa diinvest. Ada tipu-tipunya nggak di sana? Nah kalau buat yang ini jujur tuh
nggak ada tipu-tipu yang tercipta sama sekali nih Mon nih. Dan Natural juga aja. nggak pernah nyangka juga gitu. Bener-bener masih kaget banget kalau sampai sekarang orang nanya nih, kok bisa seorang Om Deddy mau invest di Flux gitu. Masih nggak nyangka juga Mon. Tapi kalau boleh bilang nih ya, ini tuh mungkin, bukan mungkin sih, tapi ini percaya nih Mon ya. Ini tuh karena doa Mon. Gue udah percaya, tenang aja. Sekarang tuh gue semua tuh karena Tuhan. Kita mau usaha sehebat apapun kalau nggak diizinkan juga nggak bakal iya kan. Nah, gue udah percaya. Bener Mon. Jadi waktu di 2021 kan Koko merubah bisnis lagi kan. Nah ini juga salah satu gini Mon. Kalau kamu mau lihat ya, kenapa scale up Flux bisa gede banget. Karena at the time tuh Koko udah gak berpikir untuk diri sendiri. Gimana caranya gue bisa maju bareng-bareng sama orang-orang di industri kreatif ini. Kita maju bareng-bareng deh. Ibarat kata gue gak mau kaya sendiri. Karena udah tahu pola segala macem. Yuk lu ikut gue bareng. Nah dulu waktu ngejadiin Flux Creative Universe, itu tuh awalnya Mon, itu susah banget Mon. Deketin orang nih. Misal Erik jago di industri ini. Saya deketin Erik. Lu ikut gue yuk. Gue lagi bangun Flux Creative Universe nih. Nanti gue kasih bisnisnya, kliennya. Manajemennya gue bantuin juga. Terus habis itu gue kasih duit juga. Dia ragu-ragu. Kadang pengen ngomong gini, lu mau lihat saldo gue Rik berapa biar lu yakin. Kan gak gitu caranya Mon. Benar. Karena mungkin ya sekarang kalau di search nama Yohanes Auri beda, kecuali di belakang namanya Yohanes Tahir atau Yohanes Riyadi, lain cerita. Nggak perlu lu ini cincin apa? Udah orang gitu. Plesetan cincin gitu. Jadi waktu itu sempat diraguin kan. Nah waktu itu doa gini sama Tuhan. Tuhan kalau boleh kasih aku satu backupan. Karena kalau kamu lihat pesaing-pesaing Mon, mereka tuh semuanya ada investor di belakangnya. Benar. Pesaing-pesaing di industri ini ya, pasti ada investor, ada backupannya. Nah jadi waktu itu doa gitu 2021. Tapi nggak tahu siapa dan gimana caranya, nggak pernah tahu. Udah. Terus tiba-tiba kejadian aja gitu. Nah tiba-tiba baru nggak langsung kejadian gitu Mon. 2021 kan bentuk Flux Creative Universe. Pokoknya visi kita adalah jadi Avengers-nya dunia kreatif Indonesia. Koko kumpulin orang-orang kreatif di industri ini, yuk join. Yuk join. Semua begitulah. Ada yang terima bagus, ada yang tolak, ya udah it's okay. Maju ya terus. Nah di akhir Oktober 2022 tuh dipanggil sama manajer Om Deddy. Manajernya? Manajernya. Kenapa? Buat podcast? Bukan. Maka waktu itu mikir juga buat podcast. Ternyata pas ketemu, dia ngomong, Om Deddy tuh pengen bikin creative agency. Di situ dulu. Gue kecewa kenapa Om Ded gak kontak gue. Om, gue juga punya loh Om. Yaudahlah agensi gue masukin ke FCN aja. Soalnya di Indonesia kan sekarang grup agensi itu dua yang paling gede menurut gue sih. Satu grup M. Mereka lagi merajalela, kliennya multinasional semua. Tapi itu kan multi. Kalau kita yang lokal tuh cuma sedikit lah. Nah yang lokal tuh cuma apa? FCN juga. Namanya FCN juga ya? Makanya mirip-mirip semua ya. Makanya mirip nih. FCN gitu. Orang ngiranya, wow ini yang apa Tokopedia apa gitu. Iya, gue gak, iya FCN juga. FCN gede. Iya, itu gede. Tapi itu kebanyakan lokal. Jadi kan kalau di Indo, setahu gue yang gede tuh dua. Grup M tuh yang multinasional. Yang lokal tuh sama FCN. Nah ini dua giant gitu loh. Flux Creative Universe tuh mau masuk di mana gitu. Kan kita kan kalau bikin bisnis harus mimpinya gede gitu. Kalau bisa multinasional sekalian gitu. Plannya apa gitu. Apakah dengan Om Ded cukup untuk kayak gue jadi agensi nomor 1 di Indonesia? Pengennya gitu loh, tapi nggak kepengen yang sampai ambisius banget buat menjadi yang nomor 1 gitu deh. Ibaratnya gini, kalau mereka nih rumus kreatif itu adalah kalau yang lain zik, kita harus cari Z-nya. Anjir. Keren. Gitu. Yang lain zik kita cari Z-nya. Bener dong. Karena memang poinnya orang tuh nggak berani. Gini misalnya kayak mereka bikin bisnis, cari oh ini works nih lakuin, oh ini works nih lakuin, ngikut. Mereka follower doang. Trennya apa mereka ikutin, tapi nggak cuma segelintir orang yang semuanya ngelakuin ini, gue mau ngelakuin yang lain. Mereka nggak berani. Karena kan buat mereka tuh resiko kan. Betul. Tapi padahal kalau di konsep jualan, lu konsep building relationship, negosiasi dan lain-lain, untuk jadi memorable, you have to be different. Kayak sekarang gue ketemu sama konglo-konglo gitu, misalnya sama Naga, sama siapa tuh, ada beberapa yang bahkan namanya nggak boleh gue sebut. Gue kalau dulu kayaknya kita berdua nih, dulu kalau sama klien tuh kita jaim kan. Iya Pak, apa kabar Pak, gitu kan. Terus gue mikir mana diingat sih? Semua orang tuh ngelakuin hal itu kan. Sama, iya. Sekarang tuh gue kayak cukup berani, karena gue punya privilege public figure kan. Gue ketemu orang, apa macet banget kesini. Gue kayak gitu, pertama kali ini konglo. Macet banget kesini Pak gitu. Jadi justru gue mikirnya how to be different and memorable. Kalau dia nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya gue diingat. Nanti caranya managing relationship-nya dari nggak suka jadi suka itu lebih gampang daripada orang yang dilupakan. Itu kayak
nggak banyak orang tuh punya konsep itu. Karena mereka takut. Benar. Dari kecil, dari sekolah kita diajarin kalau lu salah, kalau lu make mistake, kalau lu lupa, lu nggak boleh salah gitu. Padahal itu salah satu konsep bikin orang bisa berpikir kan. Kalau misalnya dari kecil lu jangan salah, lu harus semuanya hati-hati dan itu yang bikin orang nggak sukses justru. Betul. Kita harus berani ambil resiko. Bener. Kan. Tapi satu lagi juga sih, ternyata ya being otentik itu, jadi diri sendiri itu yang paling dilihat orang deh. Ternyata orang-orang yang hebat ya, Mon, dia tuh juga bisa ngeliat ini orang genuine atau dibuat-buat. Itu benar. Gue sering ngomong kan sama tim kan. Gue sering banget ngomong. Itu yang makanya kok ketemu siapa ya udah apa adanya aja. Gak pernah dibuat-buat yang tiba-tiba berubah jadi yang kayak gimana. Being natural aja. Nah, gue pelajarin kayak gini. Kebanyakan orang tuh di awal karena takut dia mau coba nyenengin semua orang. Tapi lu jadi masuk di spektrum ini, ya lu gitu-gitu aja. Jadi kalau berbeda, either orang bakal benci lu atau orang bakal cinta lu. Nggak suka, nggak di tengah-tengah. Tapi orang-orang yang cinta sama lu itu bakal rela mati, rela spending uang dan lain-lain. Itu jauh lebih bermakna dibanding lu jadi kayak biasa-biasa aja gitu. Nah, belakangan ini gue lagi rebranding. Gue agak apa ya namanya, nunjukin sisi aslinya gitu. Gak usah sok keren lah, sok CEO gitu-gitu. Ya udah jadi diri sendiri aja gitu. Sekarang gue kalau ngomong kata kasar, sekarang gue ngomong kata kasar. Gitu, gue nggak takut. Walaupun banyak yang nge-hate, tapi untuk beberapa orang, gue respect. Karena emang realitanya di Indonesia, nggak semua orang tuh bisa dibaikin. Ada orang-orang yang ada beberapa orang yang dibaikin malah ngelunjak. Jadi ada beberapa orang yang emang cocok ditampar. Contoh gue nih, gue orangnya harus ditampar. Karena ego gue tinggi. Kalau gue dibaik-baikin, Raymond lu hebat, wah makin jadi-jadi gue, ya kan? Jadi kadang tuh emang harus ditampar. Bener. Lu mikir kayak aks gitu, ditolak segala macam gitu ya. Ini kemana-mana ya kita diskusi ya. Gue udah oke. Intinya gue mau cari tahu kalau misalnya orang baru mulai bisnis, gue nyaranin agensi selalu jual servis kan. Betul. Sampai bisa dapat. Oke deh, ini nih 10 tahun kan? Lebih ya agensi. Lebih 18 tahun berarti. Di 2006 Mon. 18 tahun. 2006 ya? Iya, 2006. Berarti gue kenalnya tuh pas udah berapa tahun ya? Pokoknya masih awal-awal banget lah, 2010, 2012 lah kita kenal, Mon. Segituan. Itu pas gue masih mulai kuliah itu. Iya, kamu masih mulai kuliah kok kamu bilang bisa bikin gini. Dan kok udah bisa ngeliat ini orang hebat nih. Gitu kan, semangat itu dulu langsung. tipe-tipe cuy namanya. Baru awal kuliah, gue bilang gue bisa ini, gak bisa. Waktu itu gue masih cupu banget, tapi gue pede aja. Pede gitu kan. Tapi kan jadi proyeknya. Tapi jadi bagus gitu kan. Kelar gitu. Mayoritas orang tuh gak punya kepedean itu gitu loh. Jadi mereka gak bakal bisa ujung-ujungnya kayak misalnya jual logo. Yang lain jual 1 juta, gue jual 500.000 deh. Loh kok malah turun gitu loh. Yang penting ya Moni, kadang tuh gini. Nih setelah menjadi grup holding dan udah banyak invest ke sana kemari ya. Banyak orang bagus ya, tapi dia tuh nggak bisa memvalue diri dia tuh sebagus ini gitu. Jadi dia ngelihat dirinya, oh gue jelek, gue ini segala macam. Nah, Koko pun pas jadi grup holding invest ke sana kemari, Koko tuh bisa ngeliat ini orang bagus nih. Gue bisa jual, gue bisa naikin ini jadi segini nih. Gitu, makanya pas invest ke sana kemari, itu tugas Koko tuh ngerubah mereka. Yang media yang Koko yang paling gede deh, Foxit. Gila itu. Gue nonton lagi Foxit. Masih kamu follow itu. Gue gak pernah diliput sih sama Foxit. Yaudah ntar abisnya diliput, kita viralin gitu. Kan udah Naruto udah baik kan ya sama Sasuke nih. Abis ini kita masukin ntar gitu kan. Itu interesting banget sih. Dari Deddy Kobuser, habis itu gue sempet waktu itu sama Grace Tahir, iya kan. Gila, ini orang cepet banget gitu. Makanya juga nggak nyangka. Iya. Gitu. Tapi emang bener ya, maksudnya kayak terus ini Koko soal ingat ngomongan si Ko Andrew ya. Like Ko Andrew pernah bilang kan, lu kalau bisa sama orang lu jangan pernah punya pikiran kayak mau ngemplang orang. Itu kata-kata Ko Andrew, dia sering ngomong gitu kan. Okay. Terus pas mikir lagi ya, iya juga ya. Itu satu hal yang ya Koko nggak pernah kayak kemarin pas report sama Ko Andrew aja, itu semua duitnya dilihat. Even Koko ngomong ke finance, sebelum gue tahu nih duit keluar buat apa, gue nggak akan approve. Kenapa? Karena megang duit Ko Andrew buat di bisnis yang skincare itu gede. Ko Andrew taruh duit, Koko juga taruh duit, jadi Koko mau semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Gitu. Makanya itu ternyata tuh yang dicari sama beberapa banyak investor juga gitu, dia ngeliat, oke, ini orang nggak mau nipu atau apa. Tapi kan cara lu nggak mungkin gini, gue nggak bakal nipu lu kan nggak kayak gitu, nggak gitu ya. Orang malah curiga. Iya, orang malah curiga kan. Tapi bingung gimana cara ngajarin orang gitu. Koko juga nggak ngerti loh Mon.
Sama kayak pepatahnya lah, kayak orang pinter nggak mungkin bilang dia pinter gitu loh. Iya. Ya Tapi justru ternyata itu loh yang dicari. kuncinya tuh di sana gitu. Tapi gue sampai sekarang nggak tahu gimana cara ngajarin orang. Untuk jadi genuine itu susah untuk diajarin. Kayak tim gue, misalnya gini, gue kan urusannya sama orang-orang powerful gitu misalnya. Klien-klien yang asetnya tuh triliunan. Terus gue, kalau gue yang harus turun tangan terus, ini nggak bisa gede nih gitu loh. Gue harus ajarin tim gue untuk bisa berkomunikasi gitu. Sampai sekarang gue nggak bisa solve. Kayak gimana cara jadi genuine. Kalau komunikasi bisa lah, oke ini cara chatnya. Tapi kalau nggak genuine itu jadi kayak sama aja bohong gitu. Orang powerful tuh bisa ngelihat lu tuh kalau banyak bohong, tipu-tipu, lu banyak bacot gitu. Itu bisa lihat, tapi gue nggak bisa ajarin. Iya juga ya. Bisa nggak? Kayak gimana cara bikin auri kedua di Flux? Nah itu soalnya gini, bisnis yang gede, challenge paling gedenya adalah ngereplikasi orang. Bener. Itu paling susah. Sampai sekarang untuk relationship ya gue nggak bisa ajarin orang, gue nggak tahu kenapa. Padahal ya kalau misalnya ada 2 auri, growth-nya 2 kali lipat. Nah, ada 3 auri, growth-nya 3 kali lipat. Betul. Ini kok nggak tahu ini ini udah bisa disebut berhasil atau belum ya? Tangan kanan Kaori di Flux itu karena dia ikut Kaori lama 6 tahunan. Jadi dia bisa tahu nih. Style cewek. Tapi gaya kepemimpinannya segala macam tuh udah ngikutin banget nih. Sampai akhirnya cewek. Terus habis itu karena udah ikut lama, saya bilang dia, lu mau bisnis apa? Kok aku pengen bikin bisnis media buying sama influencer. Ya udah, saya modalin. Kasih dia kesempatan buat bisnis, saya yang modalin. Dia punya saham sana tanpa dia keluar duit, semua duit Koko yang keluarin. Udah. Jadi dia belajar sekarang mimpin bisnis. Nah, saya juga baru tahu ternyata kata orang yang anak-anak Flux bilang si anak yang cewek ini tuh udah kayak Kaori tapi versi cewek. Oh ya? Jadi kadang kayak gila gue udah nge-influence dia sejauh ini ternyata ya. 6 tahun? Nah, udah 6 tahun. Jadi dia berapa tahun, Rick? Dia bisa ngikut. Iya. Bentar lagi lu harus bisa jadi gue. Waktu lu 2,5 tahun lagi. Waktu 2,5 tahun. Mukanya udah mirip. Mukanya udah mirip. Dia selalu dibilang mirip Timothy atau mirip gue. Iya bener. Tapi kayaknya seiring dengan waktu, semakin kita banyak ini orang, mesti kalau orang ini dia tipe absorber, pasti dia akan ngikut sih. Style segala macam. Bahkan yang paling ininya nih, kalau ngelihat dia dapat project, itu tuh dia tuh udah tahu margin untung berapa segala macam. Kayak kadang nanya kan, project ini goal berapa real? Dapat margin berapa? Segini. Gila ini gue banget nih gitu ya kan. Itu menurut Kaori dibentuk apa emang dari awal ada bibitnya? Ada bibitnya pasti. Udah pasti harus ada bibitnya. Kan? Karena dia emang udah biasa ngeliat orang. Jadi tinggal kita ngikut segala macam, dia udah tahu oke, ya udah gaya kayak begini. Bisa nggak kalau nggak ada bibitnya jadi kayak bisa, tapi agak lebih butuh waktu lama, pasti panjang. Tapi yang paling pede gini nih, Mon ya. Buat orang yang belum pernah ngelit orang, untuk dia bisa ngelit orang, itu tuh butuh waktu yang panjang, Mon. Benar. Itu nggak gampang. Itu yang mereka tuh harus banyak belajar. Benar. Tapi kalau dia biasa ngelit orang, itu tinggal dikit lagi tuh gampang buat kita tuh ngarahin gitu. Dan mereka pasti akan ngikut kok. Kalau ikut kita lama dia tahu oh ini bagusnya apa, dia bisa ambil. Yang jeleknya apa, dia juga mungkin kalau nggak cocok ya dia bisa buang sih. Itu kan sebenarnya perbedaan manajer sama leader kan. Sama bos itu beda lagi gitu. Kalau manajer itu project management. Jadi ada kerjaan apa, tetap beres itu. Tapi yang paling susah jadi leader itu people management. Orang tuh nggak sadar ya, kayak di organisasi hal yang lebih penting daripada bikin SOP, menginspirasi, memotivasi, mengkomunikasi. Ada yang lagi putus lah, apa kita harus bisa. Itu tuh susah. Sampai sekarang gue susah ajarin. Karena kayak kita nih, misalnya gue lihat tim gue tuh kok nggak termotivasi di sini nih. Gue udah tahu instingnya gimana. Kalau tanya lu mau apa gitu, kurang apa di sini. Terus kayak gue dengerin gitu. Gue biasa nggak suka denger orang curhat. Tapi ada saatnya sebagai leader, lu mesti dengerin gitu. Di konten Koko bilang, leader itu adalah psikolog dadakan. Iya. Lah ini tim gue baru aja dibilang, iya kok dulu gue ngegas, tapi gue gak tahu kenapa gue lagi fragile sekarang. Gue kayak, oke. Gue ubah langsung stylenya gitu. Nah itu yang susah banget
orang nggak sadar itu underrated skill jadi leader. Ya. Orang kira jadi leader tuh cuma tinggal nyuruh dong. Gak begitu. Nggak gitu. Gitu. Kita mesti kadang turun ke bawah. Kenapa? Gitu ya kan. Dengerin. Salah gitu. satu kriteria leader yang bagus, dia tuh nggak menciptakan follower, dia menciptakan leader baru. Nah, kalau Auri pas sudah berhasil bikin yang grup rentan karena gini, itu artinya Auri udah good leader. Iya. Udah bisa nyetak pemimpin baru, itu tuh baru good leader. Bener. Kalau misalnya leader, organisasi gue 1.000 orang, 2.000 orang gitu misalnya, itu belum tentu bagus. Itu artinya lu bisa manage, tapi lu true leader kalau lu bisa create leader baru. Hebat sih. Tapi emang gak gampang, Mon. Itu tergantung pribadinya masing-masing sih, Mon. Nah, jujur nih, Koko juga lagi tanya nih. Beberapa orang dia sampai ada ngomong gini, ya contoh deh, kayak si Foxit. Dia tuh bilang, aku burn out banget nih. Jadi leader. Emang gak gampang. Dibilang gitu. Gila, gue relate banget. Bener, dia bilang gitu kan. Banyak cerita kayak gitu, gue kayak, ini lagi terjadi. Gue kan ada beberapa company kan. Leader-leadernya tuh kayak, tahun ini tuh gue banyak drama. Banyak banget. Mau perang sama siapa tuh gue kayak. Terus semua karyawan gue bilang kayak gini, gue malas kerja kok. Gue kerja gak mau drama. Gue gak mau ada politik dan lain-lain. Gue sampai mikir kayak gini, apa bener ya? Harusnya kerja aja. Tapi makin dewasa, terus kemarin gue ketemu mentor gue udah umur 40 ke atas. Dia bilang kayak, kalau lu di level bawah, lu gak usah pikirin politik. Tapi kalau lu udah main di level atas, lu harus ngerti politik. Harus ngerti justru. Drama itu bukan lu milih. Drama pasti ada. Lu harus bisa manage. Nah, tapi kan kalau mindsetnya karyawan, kayak mereka, aduh gue malas drama, gue malas kerja. Mereka belum ngerasain jadi leader tuh gimana. Bukannya kita mau drama. Bener. Tapi drama pasti ada. Pasti ada. Ya itu lah. Balik lagi ke topik awal, ini dunia emang dunia tipu-tipu. Bener. Gue bete gitu kan. Gue kayak aduh banyak curhat ya. Tapi kita harus pura-pura dengerin gitu loh. Kadang ya, bener-bener. Ini gue jujur aja nih. Kadang gue harus pura-pura tertarik. Pura-pura ngedengerin. Pura-pura apa? Tapi gue gak dengerin. Karena kita gak suka. Kayak sih kerja mau gitu. Gak mau. Gak mau gitu loh. Mau. Ya itulah dunia tipu-tipu. Being a leader, being a salesman. Belum lagi, yang lanjutan topiknya nih. Sekarang tiba-tiba invest di bisnis media. Kayak Foxit dan lain-lain. Dulu kan enggak kan? Agency duitnya gede. Kenapa mau invest di akun-akun bisnis media kayak gitu? Ada kesempatannya, Mon. Jadi kan waktu itu pertama kali dapat kesempatan bareng Cigres Tire. Cigres Tire kan bilang, Ri ayo kita bisnis bareng. Apa gitu. Udah akhirnya bilang ke Cigres, Ci boleh gak kita invest ke media-media aja, Ci? Karena menurut aku ini lagi punya potensi. Oh yaudah, lu go on deh, lu cari. Yaudah, akhirnya nyari, ketemu lah Foxit pertama kali. Ketemu Foxit pertama kali tuh udah langsung, masih inget banget. Itu ada bukti DM-nya tuh kalau dilihat tuh, aing deketin sendiri kan. Mau tahu dong kenalan sama owner akun ini siapa. Gitu, akhirnya dibalas sama si Helmi. Meeting online dulu, pas meeting online ngomong, Mi, berapa orang kamu, Mi? Sendiri, Pak. Hah? Yang posting ini sendiri? Gile, gitu. Yaudah akhirnya ngomong ke Cigres, Ci. Ini bisa jadi duit nih, Ci. Aku bilang gitu, yaudah coba ketemuin. Udah pas ketemu ngomong sama si Helmi, boleh gak Mi, saya sama Cigres invest nanti kita jadiin PT, kamu pindah ke Jakarta, kerja di Senayan, terus habis itu tinggal kita cariin, tim kita lengkapin, saya bantu secara bisnis. Akhirnya dia mau, ya udah kita grooming. Lama nggak sampai dia mau? 2 bulanan lah ya. 2 bulan ketemu sama Cigres dulu gini segala macam. Cigres udah cocok sama orangnya. Cigres juga orangnya pemilih loh. Gak semua orang. Koko juga bawa beberapa media ke ini, ada yang ditolak, ada yang Cigres mau. Jadi pas mau, ya udah Cigres mau, dia mau. Sikat kita urus PT-nya segala macam, investment kita kasih. Jadi pindah ke sini baru tuh prosesi pemilihan strategi bisnis itu yang susah, Mon. Nah si Helmi bagian kreatif, Ori bagian bisnis. Gimana cara naikin value-nya, jadiin duitnya, itu yang susah, Mon. Gue ngerasa ada yang lebih susah lagi sih, karena gue ngelakuin kayak gitu juga. Tapi ternyata nggak semua orang tuh mau untuk invest. Gimana cara dalam 2 bulan itu, gue banyak banget kayak gitu. Tapi ini orang kan kena sendiri. Terus kayak mikir, aduh ribet, aduh apa gitu kayak. Emang mentalnya nggak di. Betul. Emang mentalnya nggak ada gitu loh untuk ngebangun bisnis. Karena gue bilang ini pasti susah. Lo harus ngerti gini. Nggak deh, gue gini aja gitu. Gue sering ketemu yang kayak gitu. Nggak deh, gue gak mau diinvest. Nggak deh, gue happy ngerjain sendiri. Gimana cara convince dia buat kayak, soalnya ngejalanin kayak gini jauh lebih susah dibanding dulu kayak cuma post-post sendiri gitu. Proses 2 bulan itu gimana? Kalau gue sih sampai sekarang masih ketemu masalah itu. Padahal gue udah kasih guarantee. Gue 100% kasih jaminan lu pasti grow minimal 10 kali lipat. Kalau misalnya nggak grow 10 kali lipat, gue bayar lu deh gitu.
tetap nggak mau. Hmm. Karena mentalnya nggak ada gitu. Betul. Itu gimana? Kalau udah kayak gitu susah ya Mon. Dia juga kemarin beberapa juga banyak yang nolak juga kok. Gitu. Karena emang mereka emang nggak mau. Kalau udah kayak begitu, gak usah. Ngapain maksain orang yang dia sendiri aja tuh gak mau ditolong ibaratnya. Forget it. Gitu. Masih banyak kok yang lain yang bisa kita tolong. Kalau kan kita capek ngeyakininnya mereka Mon. Bener sih. Udah gak usah dipaksa. Soalnya dulu gue mikirnya kayak gini. Orang yang nggak layak untuk dibantu, itu orang yang paling butuh dibantu. Mungkin kalau gue kan ada nilai-nilai personal gitu ya. Dulu gue ngerasa kayak gue tuh gak dibantu, gak ada mentor. Dari dulu 10 tahun gue berbisnis itu gue gak punya mentor. Terus gue mikir kayak alangkah baiknya orang-orang yang ngerasa bebal dan gak butuh mentor, gue justru mentorin gitu. Gue kayak ada. Tahu. Tapi semua orang ngasih saran ke gue, lu ngapain nyapain diri gitu kan. Ya itu ngebalance idealisme gue sama realistis aja udahlah banyak yang ini mau diinvest gitu. Itu tuh kadang gue perang sama diri sendiri. Bener. Gue kayak ngasih kesempatan lagi orang yang udah jahatin gue apa gitu. Tapi ya nggak bagus buat making money. Tapi gue kayak ada kesenangan pribadi. Ada gitu. ini ya. Kayaknya harus dipisahin deh Mon. Harus dipisah kan kayak. Nggak bisa digabungin gitu Mon. Ini juga kayak kemarin kok baru maksud gini, jujur tahun ini Mon itu banyak banget hal something yang sebelumnya itu nggak pernah kok dapetin. Tahun ini tuh banyak banget dibukain. Kayak kemarin itu dikasih kesempatan sama gereja pelayanan. Pas pelayanan ngajar di sekolah teologi bagian tentang bagaimana cara bikin konten lewat digital. Karena itu pas ke sana suka, terus habis itu tawarin diri. Boleh nggak saya ngajar? Saya mau ngajarin yang lebih lengkap nih. Dikasih 2 bulan buat ngajar. Dikasih kesempatan ngajar. Waktu awal ngajar tuh mikir gini. Gue pengen bikin semua orang yang bener-bener ikut kelas ini. Mereka jadi. Ternyata Mon, faktanya dari 22 murid yang aktif konten itu paling cuma 7. Pertanyaannya, apakah 7 orang ini kok treat beda? Sama. Berarti emang dari merekanya? Dari merekanya Mon. Sekarang lu ntar gue make sure ini masih rolling kan? Masih. Oke, gue takut anjir. Gue pernah sekali tau-tau gak nge-roll. Apa? Nanti kan bunyi. Iya. Nggak, biasanya kamera kayak gini tuh ada merah-merahnya kan nyala, tapi ini nggak nyala. Oh di sana. Enggak, harusnya merah-merahnya di kamera nggak sih? Enggak ya? Oke, kalau misalnya kayak gitu, habis story balik, gue marah-marah. Pernah juga kan jadi gitu. Kayak gitu kayak, oke kok nggak apa-apa gitu terus kayak, Rick, sini ke ruangan gue. Lu balik lagi ke 7 orang itu. Tapi 7 orang ini, itu sampai sekarang tuh kalau ngeliat di Instagram Kori ya, itu dia aktif konten. Padahal the same treatment, the same ilmu yang kita bagi, outputnya beda. 7 orang doang yang aktif konten, Mon. Terus lu mau buang-buang waktu buat ngerjain yang ini. Capek lah, udah fokus aja sama yang 7. Kori itu sekarang umur berapa ya? 39. 29, kita beda 10 tahun. Makanya, gila, respect. Hebat. Gue masih kecil justru perlu banyak belajar. Dulu tuh ini tau, kayak pas masih muda tuh kita punya ego tuh, gue lebih hebat. Kenapa ya anak muda tuh punya ego, padahal udah tahu dia punya pengalaman lebih banyak. Dia udah punya asam garam hidup yang lebih dalam gitu. Kenapa anak muda sekarang tuh kayak egonya segede itu nggak mau dengerin orang tua. Dan itu sering terjadi sama klien-klien family business gue. Gue kan banyak family business kan. Anaknya ngerasa bisa ngejalanin company lebih hebat daripada bapaknya. Bapaknya udah ngejalanin ini puluhan tahun. Soal ngomel, gue kayak gini. Banyak family business gitu. Gak cuma 1, mungkin 4 yang gue udah ketemuin. Itu kayak, soalnya kan semuanya tuh mindset menurut gue sih. Kayak kenapa 7 itu, terus kenapa ada project yang sukses, kenapa ada investment yang sukses, menurut gue balik lagi mindset foundernya gitu. Betul. Nah yang gue gak pernah bisa figure out sampai sekarang, kan gue orangnya greget kalau misalnya ada yang gak bisa gue kontrol. Gitu. Makanya gue sering stres. Bener. Gimana cara tanemin mindsetnya? Apa ya udah kalau mindsetnya buruk gak usah kita sentuh, udah harus dipisahin gitu. Itu loh, gimana cara bikin 13 orang yang lain, 15 yang lain itu? Gimana cara kita tanemin mindsetnya ke mereka? Harusnya 22 orang ini aktif konten gitu. Itu yang sampai sekarang gue gak bisa figure out. Oke. Ini kemarin juga di gereja khotbahnya menurut Kori, kemarin khotbah itu tepat banget. Dia bilang begini, ya ada beberapa bagian itu yang kita tuh nggak usah ngabisin energi ke sini karena itu biar part Tuhan yang bekerja. Tugas kita adalah part mana yang bisa kita kerja, kita fokus ke sini aja. Jadi kadang kalau kita tadi mikir gini, Kori pas jujur itu tuh ngajar itu kayak Tuhan, ku pengen 22 orang ini tuh jadi Tuhan.
Kenapa cuma 7-8 doang yang aktif konten? Apa karena gue ngajarin nggak bener? Malah gambar diri gue jadi jelek gitu kan. Kenapa gue nggak ngajar begini ya gitu kan. Sempet down juga. Tapi akhirnya kan justru melihat, oh yang 8 bagus kok, kontennya nonton banyak. Berarti Koko mikir pas khotbah kemarin, yang sisa 15 ini bagian Tuhan aja nih. Yang penting gue udah ngasih ilmu segala macem, moga-moga 15 orang ini terinspirasi dari yang 8 ini, mereka baru terbentuk, baru jadi. Kadang ada yang kayak gitu kan, nunggu yang ini jadi dulu baru dia di-influence sama si ini. Bukan kitanya yang berubah dia, tapi dia dirubah sama yang ini. Ada yang kayak begitu sih, Mon. Teori gue sih kayak kita gini. Kita gak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Soalnya kan ekspektasi kita tuh orang mau bisa langsung mampu. Bener, mau langsung mampu kan. Tapi gue selalu bilang di semua podcast, lu gak bisa expect orang mampu kalau gak lewat 2K sebelumnya. Sebelum kemampuan ya. Kesadaran dan kemauan. Kalau dia gak sadar, dia gak bakal mau. Kalau dia gak mau, dia gak bakal mampu. Kita jejelin terus lu, kita ajarin ini, cari trainer terhebat di dunia. Dia gak bakal mampu sampai dia sadar dan mau. Gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak, gue tuh obses. Karena mungkin masih muda ya, masih gimana cara bikin orang sadar dan mau gitu loh. Nyambung ke topik terakhir. Tadi kan kita udah mulai spiritual. Udah mulai religius. Apakah agama, ini kan tadi ngomong berkat Tuhan kan. Gue juga sekarang udah untuk ini nurunin ego gue juga sebenarnya. Kan dari kalau pas kecil ini gue gitu kan. Iya namanya anak muda gitu kan. Tapi sekarang gue juga sedap emang semua juga berkat Tuhan. Kalau kita kita udah do our best, kalau emang nggak diizinin kita nggak bakal dikasih gitu loh. Betul. Tapi kita do our best terus kayak nggak berharap, tapi berharap boleh lah gitu. Tapi nggak berekspektasi, nggak maksain gitu. Hal indah tuh bisa terjadi gitu. Seberapa penting agama? Apa mungkin ada korelasinya ya? Kayak agama, spiritualitas bikin orang tuh lebih sadar, bikin dia lebih pengen nge-push gitu loh. Seberapa penting agama untuk Auri, untuk kesuksesan sekarang? Tuhan deh, bukan agama deh. Karena gue kalau boleh jujur, gue baru belakangan ini. Karena awal tahun itu gue depresi. Gak banyak yang tahu. Mungkin beberapa udah tahu gitu. Tapi awal tahun gue depresi dan di situ gue kayak baru di situ ke situ ya. Jadi gini Simon. Kemarin juga pas di pertemuan pengerja gereja, gembala sidang nanya gini, semua ditanyain satu-satu. Udah pernah ngerasain anugerah Tuhan atau belum? Semua ditanyain, beda-beda ternyata temen. Pas di bagian Koko dibilang begini kan, Auri sekarang cerita, pertemuan pertama kali lu dengan Tuhan, merasakan Tuhan ada buat lu tuh pas kapan? Langsung jawab gini Mon. Gini, Pastor, saya tuh dilahirin di keluarga yang orang tua tuh tipe yang konvensional banget. Tipe orang tua tuh tipe yang selalu bilang anak tetangga lebih hebat. Sama. Kayaknya Asian parents kayak gitu deh. Iya. Tuh lihat tuh juara 1 tuh. Gitu kan. Jadi semenjak saat itu, Koko tuh mikir gini, oke, gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang sukses, gue dilahirin ya biasa-biasa aja, gitu. Tapi waktu itu pas gereja masih yang dulu sebelumnya, tiba-tiba dikasih khotbah sama saat gembala sidang, dia bilang gini, judul tema khotbahnya adalah Diamond in the Rough. Kita semua ini dilahiran itu jadi permata. Selama kita tahu kita mau punya mimpi apa yang mau kita tuju. Masalahnya banyak orang yang nggak tahu mau mimpinya apa. Di situ kok langsung merasa serius Tuhan Tuhan bikin gue sesuatu ya permata ya. Kok nggak pernah dikasih tau sama orang tua kalau gue permata sih? Jadi bagi Koko tuh pertama kali Koko tahu Tuhan tuh kayak Tuhan ternyata sayang sama gue ya. Sekarang gue harus tahu gue mau jadi apa. Di situ Koko baru tahu gue pengen punya usaha desain sendiri. Gue mau jadi entrepreneur di bidang seni karena emang jiwa di bidang seni. Di titik itu tuh Koko tuh baru berasa kayak Tuhan tuh bikin kita tuh bukan orang yang sampah atau gimana segala macam. Dia mau kita jadi sesuatu. Di situ Koko langsung berasa Tuhan tuh baik banget. Gak kepengen kita anak-anaknya tuh hidupnya biasa-biasa aja. Gitu Mon. Di situ Mon. Berarti kalau gak ketemu Tuhan gak kayak gini. Gak kayak gini. Gak mulai vlogs desain. Betul. Gak mulai vlogs kreatif. Dan kedua, Koko gitu. punya privilege yang ini menurut Koko yang tidak kadang kalau di balik semuanya orang nanya ya, Ori kok bisa diinvest sama Om Deddy, diinvest Cigrass Tire kemarin juga bareng sama grupnya Holy Wings gitu. Sebenarnya satu privilege yang moga-moga semua juga bisa dapetin ini. Emang Koko gak dilahirin di keluarga yang kasih support modal lah begini-begini. Kamu kan tahu waktu itu mulai di kamar tidur doang. Tapi orang tua dari zaman dulu
terutama bokap ya, jam 5:30, jam 4:30 pagi, Koko ingat banget. Dia tuh udah doa pagi buat anak-anaknya semua. Dari masih sekolah, walaupun tidak secara modal, tapi dia udah invest doa. Sampai sekarang, itu masih, Mon. Nyokap gue baru bilang kayak gitu juga loh. Buat anak-anaknya, Mama Mon. gak bisa ngasih uang, gak bisa ngasih privilege apa, tapi mama tiap hari doa. Kemarin mama baru balik umroh, dia umroh kan. Baru kemarin balik gitu. Dia sampai, biasanya orang tuh kalau di sana tuh gak boleh buka HP lah gitu, harus fokus gitu. Mama sampai sempetin buat video call sama gua, sama anak-anak gitu. Mau doa apa, di depan Ka'bah gitu. Ya terus, ya kita doa. Ya, gua doanya, ya mama sehat gitu. Ya gua diberi kekuatan buat cobaan-cobaan. Kan gua lagi banyak drama ya. Coba-cobaan udah intinya gimana cara memberi dampak positif lah untuk orang lain. Tapi itu bener sih, doa orang tua tuh emang gila sih. Tapi itu, Mon. anak muda gak sadar. Kita tuh kayak harus ngalamin prosesnya baru kayak, gila ya, sepowerful itu doa orang tua. Tapi untuk orang-orang yang pintar ngerasa kayak mereka hebat, mereka gak appreciate itu. Terus gue ada satu tesis lagi. Apa mereka belum ngalamin trauma? Kan banyak orang tuh harus jatuh dulu. Baru bisa appreciate. Emang Korea ada momen jatuh yang paling jatuh banget gak gitu? Itu kan yang tadi dia beranggap nggak bisa jadi orang sukses, bener-bener bukan siapa-siapa, hidup sosok aja, ya udahlah ya, masa depan nggak ada yang tahu. Itu sih, Mon, titiknya. Pas denger khotbah itu langsung kayak Tuhan tuh meluk gitu kan, kayak Tuhan tuh lihat nih, naik ke atas nih, gue mau bawa lu ke sana. Oh Tuhan, bener gitu kan, yes gitu, I will be with you, dia bilang gitu, selama lu mau berusaha. Itu, Mon. Berarti summary-nya kalau kita mau sukses, percaya Tuhan. Berpegang kepada yang lebih besar. Betul itu. Mantap, seru sih diskusi. Berapa menit kita udah? 41. Oke, pas. Kita selalu timeline-in 45 menit, tapi jadi kita summary dulu ya. Ini kan podcastnya judulnya tipu-tipu. Betul. In a way, itu tuh tanda kutip tipu-tipu. Ini disclaimer kita bikin di akhir. Biar di awal seru kan. Kita harus bisa ngejual. Karena manusia itu misalnya nilainya 10, tapi kalau dia nggak bisa ngejual dirinya, orang lihat 5. Betul. Tipu-tipu itu artinya kita bisa mempresent diri kita. Tapi menurut gue masih ada batas-batasnya. Betul. Bohong misalnya dengan yang merugikan orang lain, itu gue batas gue. Jadi tapi kita tuh ada strateginya. Kayak misalnya kayak gini, kita pernah kerja sama brand gede. Bohong gak kita? Nggak bohong. Walaupun ya bantuin copywriting apa. Jadi maksudnya tipu-tipu buat teman-teman yang nonton, bukan bohong ya. Jangan nge-scam, jangan nyolong duit orang, jangan ngerugiin orang lain. Tapi harus pintar berbumbu gitu kan. Bener. Apalagi sekarang di era sosial media. Semua tuh kayak itu bumbu. Iya kan, bener gak? Semua itu bumbu, kita gak kasih lihat orang tuh artis-artis, entrepreneur, mereka gak kasih liatin jelek ya gitu. Koko tuh belum kasih lihat kamu, Man. Koko tuh punya strategi baru buat menjual sebuah konten di TikTok. Koko tuh bisa kasih garansi ke klien, ini pasti viral. Minimal 25 juta views. Nggak sampai 25 juta views, Koko balikin duitnya, Man. Jadi Koko kasih konsep, nama teknik ini, gimmick video marketing. Tipu-tipu juga, Mon. Kayaknya gue perlu belajar deh. TikTok kita soalnya TikTok gue lagi so-so. Gara-gara kita kreatif TikTok. Kalau kamu pernah lihat konten di SeaWorld, itu tuh Koko bikin konten cewek ngelamar cowok di SeaWorld. Yes, itu salah satu konten yang kita buat. Untuk meremehkan apa? Untuk meremehkan organik, banyak orang yang ngomongin SeaWorld jadi tempat buat orang-orang ya bukan yang orang tua bawa anak lagi. Gitu kan. Itu salah satu video yang kemarin tuh FYP pecah banget. Gue harus ngelamar di sini. Cariin istrinya dulu, Ri. Cariin yang sakinah. Sakinah tuh kemarin gue udah belajar dari Ustadz Felix. Istri yang bisa membawa ketentraman. Oke. Kayak cantik, seksi. Intinya kalau lu berantem, lu nggak tenang, lu nggak bakal happy. Iya, lu harus tenang gitu. Lanjut. Gimana strateginya tiba-tiba? Itu pokoknya jadi kita balut konten, tapi sampai orang tuh nggak tahu kalau sebenarnya kita lagi jualan. Tahu hasilnya dah, beberapa project pokoknya dibikin bisa viral-viral kayak begitu. Itu yang lagi in sekarang. Gitu. Jadi balik lagi tipu-tipu lagi. Ya, tapi bener, kan bener. Entertain. Bener. Namanya entertainment, komedi gitu itu mah udah ranahnya gitu. Makanya gue harus belajar banyak sih. Erik, lo harus berguru. Kita punya mimpi tau kayak. Jadi gue dari branding gue bukan YouTuber bisnis lagi. Tapi gue YouTuber literasi. Intinya gue bikin orang pinter, bikin mereka berpikir. Kalau butuh lawan arus lah. Tapi kita bisa menjawab, kita bisa bertanya why. Indonesia tuh manut semua. Dikasih tau apa? Nelen.
Kita harus bikin orang berpikir why. Betul. Nah, karena gue rebranding kayak gitu, kemarin kita ada beberapa benchmark, pengen kualitasnya kayak Johnny Harris. Dalam nih, jurnalistik. Ada siapa lagi benchmark kita kemarin? Yang cewek itu? Si Lela. Bukan ya? Kalau YouTuber bisnis Alex Hormozi gitu kan, tapi kebanyakan tuh mereka nggak bisa crack viralnya. Mereka keren, pintar. Tapi gimana cara bikin orang pintar tapi bisa crack viralnya? Harus sering collab. Harus berguru. Keren sih. Nah, ini quotes yang klasik tapi ini berarti banget. Pokoknya Mon, fake it till you make it. Fake it till you make it. Itu ada, tau gak, itu quote pernah dibedah secara dalam sampai level psikologis. Orang ngerasa fake it till you make it tuh, lu gak otentik. Itu lebih ke, lu bisa nge-manifest diri lu versi paling baik, lu tanda kutip pura-pura jadi diri lu yang versi paling baik. Dan itu namanya art of manifesting. Kita makin lama makin percaya. Kebanyakan orang tuh mental block, atau bahasa resminya tuh limiting belief. Yes, Gak betul. bisa. Fake it till you make it itu maksudnya bukan tipu-tipu, kayak bohong. Tapi kita gak visualisasi diri sendiri jadi versi paling baik kita. Betul. Gitu, Mon. Kita harus fake it till you make it. Makanya ini judul namanya bisnis Tipu-tipu. Terima kasih banyak, Mauri, gila. Pertemanan 10 tahun lebih. Oke, jadi kalian kalau mau bahas apa lagi yang harus hot topic ya, harus lawan arus, kalian komen di bawah. See you guys in the next video. Bye-bye.